Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani seorang mahasiswa namanya Joshua Wongso. Dia mewawancarai saya soal skripsi tadi. Buat saya skripsinya menarik. Jadi Joshua mengangkat soal rasisme dan diskriminasi di sepak bola. Jadi saya sebagai narasumber tadi untuk skripsinya. Jadi isu yang sangat sensitif tapi universal terjadi di dunia sepak bola. FIFA punya prinsip terkait rasisme dan diskriminasi. Prinsipnya zero tolerance, nggak boleh itu terjadi di sepak bola. Di statuta FIFA ada terkait non-diskriminasi, bahwa prinsipnya harus netral. Jadi sepak bola itu harus demokratis lah. Mungkin Joshua, mungkin juga semua pernah ingat Arsene Wenger. Kenapa waktu jumpa pers ditanya oleh pers Inggris, kenapa di starting 11-nya nggak ada pemain Inggris? Lalu buat saya jawaban Arsene Wenger sangat cerdik. Arsene Wenger bilang waktu dia menyusun starting 11 pemain inti, 11 pemain inti, dia nggak lihat paspor pemain. Yang dia lihat kualitas pemain. Jadi ini menarik bahwa sepak bola universal demokratis. Tapi kenyataannya, makanya saya hadirkan adik saya ini Joshua Wongso, karena jauh-jauh nemuin saya untuk skripsinya tentang rasisme dan diskriminasi di sepak bola. Waktu saya tanya, kenapa kamu angkat isu itu untuk skripsi? Dia menjawab bahwa waktu kecil, waktu pernah main bola di SSB ataupun di lingkungan dekat rumahnya, mengalami perlakuan rasisme dan diskriminasi. Jadi kita langsung tanya pada Joshua Wongso yang sekarang mahasiswa tingkat akhir. Ulangi lagi, kenapa mengangkat skripsi tentang isu rasisme dan diskriminasi? Apa alasan, motivasi personalnya apa? Iya, jadi pas waktu kecil itu saya pernah mengalami hal yang serupa, yaitu rasisme di dalam sepak bola. Karena saya hobi dengan sepak bola dan saya ikut sekolah sepak bola, tapi ternyata di sekolah sepak bola itu ada unsur-unsur rasisme. Yaitu waktu itu pas di tahun 2011 SSB di daerah kota itu lagi berbincang-bincang sedikit, sempat dibilang apa sih tujuan dari main bola ini, dan saya bilang yaitu saya ingin memperkuat timnas Indonesia. Dan pelatih itu bilang dia tertawa kecil dan tidak bisa kamu untuk menjadi timnas Indonesia karena kamu berbeda seperti itu. Dan tapi itu bukan pelatih intinya ya, dan itu seperti staf pelatihnya yang bilang ke saya. Iya, apapun ya, apakah dia head coach atau asisten pelatih, tapi untuk seorang insan sepak bola, apalagi posisinya dia waktu itu sebagai yang melatih, perannya melatih di sekolah sepak bola, dia kan nggak boleh hanya melatih nendang, melatih teknik sepak bolanya. Dia juga harus melatih prinsip-prinsip sepak bola. Dia juga harus melatih, menularkan nilai-nilai sepak bolanya yang luar biasa tadi itu. Betul. Yang non-diskriminasi, non-ras. Jadi ini luar biasa, bayangin. Kejadiannya mungkin umur belasan, 12, 13, tapi diingat ketika dia sudah memasuki usia saat ini. Berapa usia Joshua sekarang? 21 tahun. 21 tahun mau skripsi, mahasiswa tingkat akhir, dia ingat pengalaman masa kecilnya. Jadi yang namanya rasisme dan diskriminasi memang kejahatan pada kemanusiaan, violence of humanity, pelanggaran pada kemanusiaan, dan itu menjadi sangat subjektif. Karena apapun bentuknya, itu menusuk kepada individu yang menjadi korban. Dan dia ingat apa yang dulu dialami di SSB, katanya di wilayah kota, ini Jakarta loh, bayangin. Tahun 2000 berapaan main bola SSB itu? 2011. Kalau kata anak sekarang hari gini gitu. Di SSB-nya di kawasan kota Jakarta, dia pun anak Jakarta, tinggalnya di Sunter. Sombong amat. Lalu kalau main bola di lingkungan sendiri pun mengalami, bisa ceritakan juga kalau di lingkungan komplek rumah ataupun perkampungan gimana? Ya, jadi kalau pas kecil itu sering main di dekat lapangan rumah. Itu
selalu berbeda timnya, karena saya dan teman-teman saya itu tim sendiri, dan anak-anak di komplek atau perkampungan itu juga sudah mempunyai timnya sendiri. Jadi jadi sebentar. Jadi timnya selalu dipisah. Selalu dipisah. Tim pribumi sama non pribumi gitu. Ya. Oke, terus lanjut. Karena selalu ada clash di setiap match itu, entah dari celotehan atau chanting-chanting dan tindakan-tindakan yang menunjukkan kaum mayoritas dan minoritas seperti itu. Ya, itulah hal yang sangat menyedihkan, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip sepak bola. Ini pengalaman nyata, sosoknya ada di depan saya, kebetulan menghampiri saya, bercerita, mewawancarai saya soal prinsip-prinsip sepak bola, mulai dari FIFA, konfederasi sampai federasi, tentang rasisme, diskriminasi. Jadi menurut saya memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Hari gini 2010-an kejadian, apa yang dialami masa kecil teringat sampai masa dewasanya sekarang dan menjadi bahan skripsinya. Lalu kemudian itu yang sebetulnya di sepak bola dilarang, zero tolerance. Sepak bola tentang kualitas, tentang main sepak bola yang benar. Dan kalau siapapun di seberang sana jadi pembina, jadi pengurus, jadi pelatih, bicara seperti yang tadi dia alami, itu sangat miris, sangat menyakitkan. Karena pelatih bola, apalagi pelatih usia dini, usia muda, jangan cuma ngajarin teknik bolanya aja, jangan cuma ngajarin nendang, jangan cuma ngajarin heading, jangan cuma ngajarin dribbling sama main bola, tapi juga bangun karakternya. Tapi bukan dengan menyampaikan isu yang sifatnya rasis dan diskriminasi. Jadi mungkin buat saya yang bersangkutan atau siapapun itu nggak ngerti sejarah sepak bola. Misalnya di Indonesia tahun 50-an itu kan ada namanya Teo Him Chiang, lalu ada El Hatanoto, itu tahun 50-an yang terkenal karena tim nasional di Olimpiade Melbourne 56. Yang paling heroiknya kan perempat final nahan Uni Soviet 0-0 katanya waktu itu. Lalu generasi sekarang juga kan tetap ada. Putranya dari El Hatanoto, Wahyu Tanoto, juga timnas Indonesia PPD 95 yang mungkin hanya beberapa langkah lagi ke Piala Dunia 86. Waktu itu kalah sama Korea. Lalu generasi kesininya kan ada Edward Chong, putranya mantan pelatih timnas Hari Chong. Ada Nova Arianto. Jadi saya pikir sepak bola itu olahraga buat siapa aja. Bahkan bukan cuma buat yang di lapang, buat yang nonton, buat siapapun yang menikmati. Ini olahraga buat semua. Melampaui batas-batas gender, ras, darah, suku, golongan, agama dan sebagainya. Tapi saya sedih dengernya. Ini mahasiswa zaman sekarang. Dengar yang seperti ini 2010-an kejadian di Jakarta. Sungguh miris. Ini PR besar. Ini tentang kemanusiaan. Diskriminasi, rasisme soal kemanusiaan. Tolong cek sejarah sepak bola Jesse Owens waktu permalukan Hitler di Olimpiade Berlin. 36 kalau nggak salah. 4 medali emas dipermalukan oleh Jesse Owens, orang kulit hitam, kepada Hitler. Sejarah dunia udah jawab sendiri. Belajar juga dari Nelson Mandela, Madiba. Udah bukan saatnya lagi yang seperti itu terjadi. Chanting rasis, banner, spanduk, simbol-simbol. Ayo belajar. Kita edukasi diri kita semua. Kalau ngakunya gila bola, kalau ngakunya doyan bola. Ini contoh kasus yang di depan mata saya, Joshua Wongso. Tapi saya yakin bukan cuma dia sendiri yang mengalami hal-hal seperti ini. Di tempat lain, anak-anak lain mungkin mengalami pengalaman yang serupa. Semoga makin sedikit kejadian-kejadian seperti ini. Amin. Terima kasih Joshua Wongso. Di Gocek Bung Toel sudah hadir. Bung Toel.